Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dan meneruskan materi kitab Fathul Mu'in tentang bab jenazah. Kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 131. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yataqaddamal musalli alaihi ail mayyitih. Orang yang mensolati jenazah itu tidak boleh mendahului mayat. In kana hadiron, kalau memang mayat itu berada di daerahnya, artinya bukan sholat gaib, bukan mayat atau jenazah yang ada di luar daerahnya. Walau fi qabrin, toh sekalipun mayat itu berada di kuburan, artinya kita sholat mayat yang sudah dimakamkan. Selama mayat itu atas nama fi baladin, berada di daerahnya bukan di luar daerah, maka kita tidak boleh mendahulunya. Kenapa? Karena status mayat itu adalah kal imam. Dikomentari dalam i'anahnya bahwasanya wali annal mayyitah kal imam wa hadza huwal madhhab wa muqabiluhu yaqulu yajuzu taqaddumul musalli alal mayyiti. Jadi menurut madhab Syafi'i bahwasanya mayat itu kal imam, sehingga makmum kan tidak boleh mendahului imam. Begitu juga orang yang sholat jenazah tidak boleh mendahului mayat. Tapi amal mayyitul ghaib fala yadurru fihi kaunuhu wara al musalli. Kalau sholat ghaib maka tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah orang yang sholat jenazah itu, orang yang sholat jenazah berada di depannya mayat. Jadi mayatnya di belakang. Bahasanya kaunuhu wara al musalli. Jadi ada sebuah perbedaan antara yang ghaib dengan yang fil balad. Kalau fil balad diusahakan bahwasanya harus alla yataqaddamah, tidak boleh mendahulunya. Karena li'annal mayyita itu kal imam, sebagaimana makmum tidak boleh mendahului imam. Selanjutnya wa yusannuh ja'lu sufufihim salasatan fa aksarah lil khabari sahih. Jadi dianjurkan atau hukumnya sunnah para jemaah yang sholat jenazah untuk menjadikan saf itu minimal 3, bahkan lebih dari 3 itu sangat dianjurkan, karena ada sebuah hadis yang sahih, yaitu man shalla alaihi salasatu sufufin faqad aujabah ay ghufira lahu. Jadi mayat yang disolati oleh 3 shaf, maka mayat itu akan diampuni dosanya. Saya ulangi lagi, mayat yang disolati oleh 3 shaf, 3 barisan, maka mayat itu akan diampuni dosanya. Wala yundabu, hukumnya tidak sunnah takhiruha, mengakhirkan atau menunda sholat. Menunda sholat dengan tujuan li ziyadatil musallin, biar bertambah orang yang sholat jenazah. Jadi pada waktu itu mungkin masih sedikit, jadi dengan alasan biar tambah banyak, akhirnya sholat itu diakhirkan, ditunda. Itu hukumnya tidak sunnah. Illa liwaliyin, illa liwaliyin, ay illa li ajli huduri waliyil mayyit li sholli alaihi. Kecuali yang ditunggu itu yang ditunggu adalah walinya mayat, dengan tujuan biar mensolati, maka hal itu tetap dianjurkan atau hukumnya sunnah untuk mengakhirkan sholat.
Terus wakhtara ba'dul muhaqqiqin annahu idza lam yukhshah taghayyuruhu yanbaghi intidaru mi'atin aw arba'ina rujiya huduruhum qariban lil hadis. Ada sebagian ulama muhakkik mempunyai sebuah pendapat bahwasanya kalau memang mayat itu tidak dikhawatirkan berubah taghayyur, tidak menjadi bau umpamanya, maka alangkah baiknya diakhirkan sholatnya atau ditunda sehingga jamaah itu nyampai pada hitungan atau pada jumlah 100 atau 40. Kalau memang rujiyah huduruhum qoriban, dengan waktu yang dekat ada harapan mereka akan hadir. Saya ulangi lagi, ada sebagian ulama muhakkik yang berpendapat, jadi kalau sekiranya ada sebuah praduga yang kuat, mayat itu tidak akan rusak, tidak akan berubah, tidak akan bau umpamanya, maka alangkah baiknya ditunda dengan tujuan menunggu jemaah sehingga nyampai hitungan 100 minimal 40. Tapi dengan catatan ini dalam qoriban, waktu yang dekat. Dengan waktu yang dekat mereka bisa diharapkan bisa akan hadir umpamanya. Masalah di atas dianjurkan untuk menunggu jemaah yang sekiranya sampai jumlahnya 100 itu lil hadis, karena berlandasan sebuah hadis. Wa fi Muslim, dalam Sahih Muslim, ma min muslimin yusolli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fi. Jadi ketika ada sebuah jenazah atau mayat yang disolati oleh umat muslim yang jumlahnya nyampai 100 dan mereka memohon sebuah pertolongan, memohon syafaat, maka illa syufi'u, maka permohonan syafaat mereka akan dikabulkan. Selanjutnya, walau shalla alaihi, kalau mayat itu sudah disolati ternyata fahadharah man lam yusolli, maka nudibalahu sholatu alaihi, maka bagi orang yang baru datang dianjurkan untuk sholat jenazah. Wa taqa'u fardon, dan itu tetap statusnya masih fardhu sehingga fayanwihi, maka dia niat fardhu. Wa yusabu thawabu, dan mendapat pahala. Cuman wal afdalu lahu, yang lebih utama baginya itu fi'luha, mengerjakannya ba'da dafni, setelah dimakamkan, karena lil ittiba, karena mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini dijelaskan ada sebuah riwayat bahwasanya annahu sallallahu alaihi wasallam shalla ala kuburi jama'atin. Jadi beliau baginda Nabi pernah sholat jenazah ala kuburi jama'atin, atas kuburannya para jemaah. Wa ma'lum annahum innama dufinu ba'da sholati alaihim. Jadi setelah disolati langsung dimakamkan, dan orang yang baru datang ini sholat di atas makam itu. Wala yundabuh, dan hukumnya tidak sunnah liman shollaha walau munfaridahan, bagi orang yang sudah mensolati jenazah walaupun sendirian, hukumnya tidak sunnah i'adatuha ma'ajam'atin, mengulangi sholat jenazah beserta jemaah. Nah sekarang fa'in a'adat waqa'an naflan, kalau terpaksa mengulangi, tadi sudah sholat jenazah sekarang sholat lagi, waqa'at naflan, maka itu yang kedua ini menjadi sholat sunnah. Sedangkan waqala ba'duhum, menurut sebagian ulama, al-i'adatu khilaful aula, i'adah itu atau mengulangi lagi, mengulangi sholat jenazah itu hukumnya khilaful aula, artinya kurang baik. Jadi ada sebuah perbedaan menurut mayoritas ulama, hukumnya yang kedua ini menjadi sunnah. Sedangkan menurut ba'dul ulama itu hukumnya khilaful aula.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan walaupun sangat singkat dan sedikit, semoga manfaat dan barokah. Dan dari saya pribadi, akhirun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.